Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Sekarahayu dari jurusan Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini semester 4 di Universitas Sultan Ageng Tirtayasa. Sejarah singkat tentang teknologi pendidikan. Bagian pertama dari bab buku tentang pengajaran di era digital adalah pengantar singkat tentang tantangan memiliki teknologi dalam pendidikan. Tujuan untuk sedikit mengetahui latar belakang sejarah yang ditunjukkan untuk guru kelas reguler, struktur, profesor, lalu teknologi telah pindah dari periferal ke faktor sentral dalam semua bentuk pengajaran dalam beberapa tahun terakhir. Di zaman kuno, cerita rakyat, sejarah, dan berita transmisikan dilestarikan melalui komunikasi lisan. Penghafalan yang cepat sebagai keterampilan yang sangat penting. Dan tradisi lisan masih berlaku di banyak budaya aborigin. Bagi orang Yunani kuno, kata itu adalah saran yang digunakan seseorang untuk belajar dan belajar. Contohnya itu adalah Iliad dan Odyssey karya Homer, di mana puisi resitatif ditampilkan untuk pertunjukan publik dan kemudian harus dihafalkan dengan mendengarkan, bukan membaca, kemudian transmisikan dengan hati, bukan menulis. Tetapi pada abad kelima sebelum Masehi, sejumlah besar dokumen tertulis ada di Yunani kuno. Lalu ini mungkin tepat untuk menunjukkan bahwa sebagian besar teknologi yang digunakan dalam pendidikan tidak dirancang khusus untuk pendidikan, tetapi untuk tujuan lain, terutama untuk bisnis. Sebagian akibat dari ledakan dokumentasi tertulis yang dihasilkan dari mekanisasi pencetakan, jauh lebih banyak orang di pemerintahan dan bisnis perlu membaca dan menulis dan menganalisis, yang mengarah pada perluasan pesat pendidikan formal di Eropa. Ada banyak alasan untuk perkembangan Renaissance dan pencerahan dan kemenangan akal dan sains atas tahayul dan kepercayaan, tetapi teknologi percetakan adalah faktor kunci dalam perubahan itu. Televisi pertama kali digunakan dalam pendidikan pada tahun 1960 untuk sekolah dan untuk pendidikan orang dewasa pada umumnya. Salah satu dari 6 tujuan dalam Royal Charter BBC saat ini masih mempromosikan pendidikan dan pembelajaran. Pada tahun 1969, pemerintah Inggris mendirikan Universitas Terbuka yang bekerja sama dengan BBC untuk mengembangkan program Universitas Terbuka untuk semua, menggunakan kombinasi bahan cetak yang dirancang khusus oleh staf Universitas Terbuka dan program televisi dan radio yang dibuat oleh BBC tetapi diintegrasi dengan khusus. Dengan kata lain, BBC berfokus pada keterjangkauan unik dari televisi, sebuah topik yang akan dibahas lebih rinci nanti. Seiring dengan waktu, ketika teknologi baru seperti kaset, audio, dan video diperkenalkan, siaran langsung terutama radio dikurangi untuk program Universitas Terbuka. Meskipun masih ada beberapa saluran pendidikan umum yang disiarkan oleh seluruh dunia, misalnya TV Ontario di Kanada, PBS History Channel, dan Discovery Channel di Amerika Serikat. Penggunaan televisi untuk pendidikan dengan cepat menyebar ke seluruh dunia. Terlihat pada tahun 1970-an oleh beberapa orang, terutama di lembaga internasional seperti Bank Dunia dan UNESCO. Sebagai obat mujarab untuk pendidikan di negara-negara berkembang, harapan yang cepat memudar ketika kenyataan kurang listrik, biaya, keamanan, peralatan yang tersedia untuk umum, iklim penolakan dari guru lokal, dan masalah bahasa dan budaya lokal menjadi jelas.